Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Armando Salvar Asliani Manurung, NPM 191305025. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Latihan Menggunakan Ring Modifikasi untuk Meningkatkan Shooting Free Throw Siswa Kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing satu saya, Bapak Dr. Andes Hermantarigan MPD, yang kedua pembimbing dua saya, Bapak Juan Siswi MPD, dan selanjutnya pembahas saya, Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MON. Latar belakang. Olahraga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Olahraga membuat sistem sirkulasi dan kerja jantung akan meningkat. Peningkatan kekuatan kelentukan stamina, kecepatan, dan kondisi fisik lainnya. Sedangkan dari segi rohani, tubuh yang bugar tentu akan menumbuhkan rasa percaya diri, bersemangat, dan optimis. Tubuh sedang mengalami pertumbuhan fisik, pikiran, atau mental harus dibelajarkan dan dikembangkan. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan melalui aktivitas fisik, tujuannya mencakup semua aspek perkembangan pendidikan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan mendorong pengembangan kemampuan dan keterampilan gerak siswa, perkembangan fisik dan pengembangan intelijensi anak didik. Untuk itu sangat diperlukan percaya diri agar suasana yang kondusif memberikan kemudahan bagi setiap siswa mengikuti perkembangan diri secara optimal. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan disebut juga sebagai sarana atau media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan jiwa, dan keterampilan motorik yang hanya ada pada pendidikan formal. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal, melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, Bab 2, Pasal 4, Sistem Keluarga Nasional berbunyi Keluarga Nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Dari pernyataan di atas bahwa olahraga dapat mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, salah satunya melalui olahraga bola basket. Salah satu olahraga yang dikenal di masyarakat adalah bola basket. Olahraga di sekolah hendaknya memang dikelola dengan profesional, mulai dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan hingga pada sisi metode pembelajaran yang digunakan. Karena keprofesionalan dalam mengelola tiap-tiap mata pelajaran bisa jadi dikatakan sebagai salah satu ukuran dari keprofesionalan yang dapat diajarkan di sekolah. Dan hal tersebut memerlukan skala prioritas untuk memilih bila memang ingin mengembangkan olahraga secara khusus. Penentuan prioritas salah satu jenis olahraga perlu dipertimbangkan pula minat siswa terhadap olahraga yang hendak dipilih. Salah satu jenis olahraga yang sedang populer dan banyak diminati oleh kalangan remaja, khususnya pelajar dan mahasiswa di luar ataupun dalam negeri, saat ini adalah permainan bola basket. Bola basket kini telah banyak berkembang hingga menjadi salah satu olahraga populer pada sekolah ataupun universitas di Indonesia, dan banyak klub bola basket yang berdiri baik profesional maupun pemula. Bola basket mendapat perhatian yang besar di kalangan masyarakat. Berbagai kompetisi bola basket antara lain kejuaraan bola basket antar pelajar dari sekolah menengah, misalnya Popda, DBL, hingga perguruan tinggi, misalnya 5, Campus League, dan kompetisi yang ditangani secara profesional, yaitu kompetisi bola basket antar klub se-Indonesia, NBL, National Basketball League, WNBL, Women National Basketball League. Berbagai kompetisi tersebut dengan sendiri memunculkan bakat yang potensial di bidang bola basket nasional. Olahraga basket sendiri merupakan cabang olahraga yang dimainkan oleh dua tim, dengan 5 pemain tiap satu tim. Tujuannya adalah mendapatkan nilai atau skor dengan memasukkan bola ke keranjang atau ring basket lawan yang dikutip dari Whistle Hall. Agar dapat berhasil dalam melakukan tembak, perlu dilakukan teknik yang baik dan benar. Gerakan dengan teknik yang baik akan menimbulkan efisiensi kerja, dan berkat latihan yang teratur akan mendapatkan efektivitas yang baik pula. Pada dasarnya, gerakan yang efisien adalah gerakan yang benar tanpa ada kehilangan tenaga yang sia-sia. Dikutip dari Imam Sodikun. Untuk mendapatkan gerak efektif dan efisien, perlu didasarkan pada penguasaan teknik-teknik dasar yang baik dan benar. Teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket menurut Imam Sodikun: yang pertama, teknik melempar dan menangkap; kedua, teknik menggiring bola; tiga, teknik menembak; empat, teknik gerakan berporos; lima, teknik layup shoot; dan yang terakhir, merayap. Jadi beberapa teknik dasar bola basket yang telah dikemukakan di atas, teknik tembakan merupakan teknik sangat penting untuk dikuasai dengan baik.
Dengan demikian, keterampilan teknik gerak dasar menembak dalam permainan bola basket sangat penting untuk dikuasai secara baik dan benar. Dalam permainan bola basket, tembakan dibagi menjadi dua golongan, yaitu tembakan lapangan dan hukuman. Yang dikutip dari Imam Sadiqun, tembakan lapangan adalah suatu percobaan memasukkan bola ke keranjang lawan selama waktu pertandingan. Tembakan ini bisa dilakukan dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan. Sedangkan tembakan hukuman atau tembakan bebas atau free throw adalah tembakan yang diberikan kepada seorang pemain karena melakukan suatu pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis tembak bebas sesuai dengan peraturan. Untuk melakukan tembakan dalam permainan bola basket, memerlukan gerakan yang kompleks, meliputi gerakan tungkai, tubuh, lengan, dan gerakan lompat vertikal ke atas. Jauh dekatnya tembakan dipengaruhi oleh posisi pemain dari ring dan jangkauan lengan pemain. Sehingga apabila jarak tembakan semakin jauh, maka pemain harus melakukan teknik menembak yang lebih kuat dan tepat. Untuk melaksanakan tembakan tersebut, dibutuhkan ada sinkronisasi di antara kaki, punggung, bahu, siku, tembakan, kelenturan, pergelangan, dan jari tangan. Dalam permainan bola basket, tidak mengenal spesialisasi kemampuan tertentu. Oleh karena itu, tiap pemain juga harus menguasai teknik free throw. Karena ketika terjadi pelanggaran dengan hukuman tembakan bebas, maka yang melakukannya harus pemain yang mengalami pelanggaran oleh pihak lawan. Dalam perkembangannya, olahraga bola basket juga diberikan pada bidang pendidikan, khususnya pada pelajaran jasmani di sekolah. Hal inilah sebenarnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi para pelajar mengenal bola basket, khususnya pada kegiatan bola basket yang diadakan di sekolah yang menarik minat para pelajar yang menggemari olahraga tersebut. Adanya kegiatan pembelajaran bola basket di sekolah, diharapkan guru harus mampu memilih pendekatan latihan yang tepat, sehingga hasil latihan lebih optimal dalam kegiatan pembelajaran bola basket dibutuhkan suatu pendekatan di mana guru harus dapat melakukan latihan yang lebih menarik bagi siswa yang mengikuti pembelajaran bola basket tersebut sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik. Mengingat pentingnya shooting free throw dalam suatu permainan bola basket, maka semestinya teknik ini juga mendapatkan perhatian dalam suatu latihan. Untuk itu, pula bagi guru atau pelatih mampu memberikan model latihan yang tepat agar latihan menjadi lebih efektif, efisien, dan tentunya mencapai keberhasilan dalam meningkatkan prestasi. Pada saat melakukan observasi yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran bola basket di SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung, banyak siswa kurang menguasai teknik dasar shooting bola basket, terutama pada saat melakukan shooting free throw. Sebagian besar siswa pada saat melakukan shooting free throw kurangnya kekuatan otot lengan sehingga bola tidak sampai kering, serta saat melakukan shooting free throw bola tidak tepat sasaran kering sehingga tidak memperoleh poin, dan pada saat latihan seringkali sehabis pemanasan langsung melakukan permainan tanpa latihan teknik bola basket. Oleh karena itu, banyak siswa yang akhirnya bosan untuk melakukan latihan shooting free throw. Salah satu cara latihan menggunakan modifikasi ring sebagai sarana menciptakan latihan bola basket yang lebih menarik, menyenangkan, dan bermanfaat bagi perkembangan keterampilan bola basket siswa, khususnya pada teknik shooting untuk hasil shooting free throw. Dari permasalahan-permasalahan di atas, saya ingin meneliti apakah ada pengaruh latihan shooting free throw menggunakan modifikasi ring, yaitu antara latihan menggunakan ring modifikasi terhadap hasil shooting free throw bola basket pada siswa di SD Negeri 2 Harapan Jaya, Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Adapun yang menjadi masalah pemilihan judul dalam penelitian ini adalah banyak siswa kurang menguasai teknik shooting free throw bola basket. Masih ada di antara siswa tembakannya kurang tepat sasaran. Dan ada pada saat melakukan shooting free throw, pada beberapa siswa masih terlihat lemah pada saat mendorong bola ke dalam ring. Adapun batasan masalah, agar penelitian ini efektif dan efisien, maka peneliti membuat pembatasan masalah yang akan diteliti. Untuk mempertegas sasaran yang akan dicapai, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya pengaruh latihan menggunakan ring modifikasi untuk meningkatkan shooting free throw siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung. Rumusan masalah, setelah uraian di atas, saya merumuskan masalah penelitian ini membatasi permasalahan pada shooting free throw. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh latihan shooting free throw menggunakan ring modifikasi terhadap hasil shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya? Yang kedua, apakah ada pengaruh latihan shooting free throw menggunakan ring standar terhadap hasil shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya? Dan yang terakhir, latihan manakah yang lebih berpengaruh antara latihan shooting free throw menggunakan ring modifikasi dengan ring standar nasional Indonesia terhadap hasil shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya? Tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh latihan shooting free throw menggunakan ring modifikasi terhadap hasil shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh latihan shooting free throw menggunakan ring standar terhadap hasil shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya. Dan yang terakhir untuk mengetahui latihan manakah yang lebih berpengaruh antara latihan shooting free throw menggunakan ring modifikasi dengan ring standar nasional Indonesia terhadap hasil shooting free throw pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemahaman ilmu, pengetahuan, dan sikap kedisiplinan yang sangat berhubungan dengan dunia pendidikan dan olahraga, khususnya di cabang olahraga bola basket. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti atau mahasiswa untuk bahan evaluasi kinerja untuk calon pendidik dan pelatih dalam kegiatan proses belajar mengajar atau melatih olahraga bola basket. Dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berguna bagi sekolah, siswa maupun peneliti. Bagi sekolah pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan manfaat baik yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penerapan bentuk-bentuk latihan yang efektif dan efisien serta penciptaan efektivitas pada cabang olahraga bola basket. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pendidikan olahraga. Menurut Mutahir, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani. Menurut Paturisi, pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik, jasmani, dan olahraga untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Penyas Orkes memerlukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, bertotal daripada hanya menganggap sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan jasmani adalah pembelajaran yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di sekolah melalui gerak-gerak yang sesuai dengan porsi umur mereka. Selain itu, juga pendidikan jasmani didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani pada anak sekolah karena dengan anak yang punya kebugaran jasmani yang baik, maka menjadikan manusia tersebut berkualitas. Pengertian olahraga. Dalam kertas kerjanya, Kenneth Smith berpendapat bahwa olahraga adalah suatu perluasan dari bermain. Pendapatnya tersebut dibahas dan dikemukakan secara deskriptif, singkat dan jelas tentang hal-hal yang membedakan antara olahraga dan bermain yang sampai saat ini kita jumpai. Menurut Smith, olahraga memperoleh nilai sentralnya dari bermain. Ini dapat pula diinterpretasikan bahwa seorang orang olahraga memiliki semangat dan jiwa bermain. Olahraga bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tanpa memandang jenis, kelamin, suku, ras, agama, dan sebagainya. Olahraga mempunyai peran penting dan strategis dalam membangun bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mutahir 2005. Hakikat olahraga adalah sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Di dalam olahraga tergambar aspirasi serta nilai-nilai leluhur suatu masyarakat yang terpantul lewat hasrat mewujudkan diri melalui prestasi olahraga. Kualitas prestasi. Daliono berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, yaitu berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya. Prestasi belajar merupakan hasil yang didapatkan siswa pada saat di sekolah setelah melakukan kegiatan pembelajaran bersama guru. Prestasi siswa menentukan langkah-langkah atau tindak lanjut dalam studi di jenjang berikutnya. Hasil dari belajar siswa yang berupa prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, intelijensi dan bakat besar sekali pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Yang kedua, minat dan motivasi merupakan hal yang berpengaruh dalam prestasi belajar karena minat dan motivasi membuat siswa merasa senang dalam belajar. Yang terakhir, cara belajar siswa sangat mempengaruhi prestasi belajar seorang siswa, sehingga perlu diperhatikan teknik-teknik belajar yang tepat dan sesuai dengan karakter individu. Penerapan pemanduan dan pembinaan bakat. Menurut Tony, dalam proyek Garuda Emas, rentang waktu setiap tahapan latihan serta materi latihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan latihan persiapan, lamanya kurang lebih 3 sampai dengan 4 tahun. Tahapan latihan persiapan ini merupakan tahap dasar untuk memberikan kemampuan dasar yang menyeluruh atau multilateral pada anak dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Pada tahap dasar ini, anak sejak usia dini berprestasi diarahkan dijuruskan pada tahap spesialisasi. Akan tetapi, latihan harus mampu membentuk kerangka tubuh yang kuat dan benar, khususnya dalam perkembangan biomotorik. Guna menunjang prestasi,
di tahapan latihan berikutnya. Oleh karena itu, latihannya perlu dilaksanakan dengan cermat dan tepat. Tahap latihan pembentukan lama kurangnya lebih 2 sampai dengan 3 tahun. Tahapan latihan ini adalah untuk merealisasikan terwujudnya profil atlet seperti yang diharapkan sesuai cabang olahraganya masing-masing. Kemampuan fisik maupun teknik telah terbentuk, demikian pula keterampilan teknik sehingga dapat digunakan atau dipakai sebagai titik tolak pengembangan serta peningkatan prestasi selanjutnya. Pada tahap ini, atlet dispesialisasikan pada salah satu cabang olahraga yang paling cocok atau sesuai bagiannya. Tahap latihan pemantapan lamanya kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun. Pada tahapan ini, atlet dispesialisasikan pada salah satu cabang olahraga yang paling cocok sesuai bagiannya. Profil yang telah didapatkan pada tahap pembentukan lebih tingkatkan pembinaannya serta disempurnakan sebagai sampai ke batas optimal maksimal. Tahap pemantapan ini merupakan usaha pengembangan potensi atlet semaksimal mungkin sehingga atlet telah dapat mendekati atau bahkan mencapai puncak potensinya. Hakikat ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah meliputi pramuka, seni musik, tari, dan olahraga. Ekstrakurikuler olahraga di sekolah memiliki beberapa cabang olahraga, yaitu bola voli, bola basket, dan sepak bola. Ekstrakurikuler menurut Subagio, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran atau tatap muka, baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa dari berbagai bidang studi. Yang kedua, ekstrakurikuler merupakan program sekolah berupa kegiatan siswa, optimasi pelajaran terkait dengan penyaluran bakat dan minat siswa, kemampuan dan keterampilan untuk memantapkan kepedulian siswa. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai suatu program di luar jam pelajaran, sekolah yang dikembangkan untuk memperlancar program kurikuler dengan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, belajar gerak. Belajar gerak menurut Tarigan Herman, belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan dalam gerak tubuh. Di dalam belajar gerak yang dipelajari adalah pola-pola gerak keterampilan tertentu, misalnya gerak-gerak keterampilan olahraga. Selanjutnya ranah gerak. Kata ranah atau terjemahan dari kata domain yang bisa diartikan bagian atau unsur. Gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia. Bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Anita Jehero membedakan gerak tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi, yaitu satu, gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Yang kedua, gerak dasar fundamental. Gerak fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembang sejalan dengan perkembangan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Tiga, kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh organ indera. Empat, kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk memfungsikan sistem organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh, daya tahan, kekuatan, daya ledak, pelancaran, kecepatan, keuntukan, koordinasi, seimbangan, ketepatan, dan kecepatan reaksi. 5. Keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah gerak mengikuti pola atau bentuk tertentu, memerlukan koordinasi, kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Yang keenam, komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi yang dilakukan melalui perilaku gerakan tubuh. Tahapan belajar gerak. Yang pertama ada tahap kognitif. Pada tahap ini guru setiap akan mulai mengajarkan suatu keterampilan gerak. Maka pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan baik dan benar. Yang kedua, tahap asosiatif atau fiksasi. Pada tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Yang ketiga ada tahap otomatisasi. Tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil. Artinya siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahapan otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Proses belajar dikatakan berhasil apabila ada perubahan pada diri anak berupa perubahan perilaku yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Prinsip latihan, bahwa dalam latihan kondisi fisik seorang harus memperhatikan prinsip-prinsip atau asas latihan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip overload atau beban lebih.
Latihan harus mengakibatkan penekanan fisik dan mental. Prinsip overload ini adalah prinsip latihan yang paling dasar dan paling penting. Bahwasanya prinsip ini mengatakan bahwa latihan beban harus latihan dengan sangat keras, serta diberikan berulang kali dengan intensitas yang cukup tinggi. Yang kedua, prinsip peningkatan beban terus-menerus atau progresif. Menurut Harsono, prinsip progresif adalah penambahan beban dengan memanipulatif intensitas repetisi dalam latihan. Yang ketiga, prinsip reversibility atau kembali asal. Menurut Harsono, prinsip ini mengatakan bahwa kalau kita berhenti berlatih, tubuh kita akan kembali ke keadaan semula atau kondisi tidak akan meningkat. Ini berarti jika beban latihan yang sama terus-menerus pada anak, maka terjadi penambahan awal dalam kesegaran ke suatu tingkat dan kemudian akan tetap pada tingkat itu. Sekali tubuh telah menyesuaikan terhadap beban latihan tertentu, proses penyesuaian ini terhenti. Sama halnya apabila beban latihan jauh terpisah, maka tingkat kesegaran si anak selalu cenderung kembali ketika semula. Hanya perbaikan sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya, prinsip kekhususan. Harsono menyebutkan bahwa manfaat maksimal yang bisa diperoleh dari rangsangan latihan hanya akan terjadi manakala rangsangan tersebut mirip atau merupakan replika dari gerakan-gerakan yang dilakukan dalam olahraga tersebut, termasuk dalam hal ini metode dan bentuk latihan kondisi fisiknya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi permainan bola basket. Menurut Deddy Sumiarsono, permainan bola basket merupakan jenis olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan dengan tangan dan punya tujuan memasukkan bola sebanyak mungkin ke keranjang lawan, serta menahan lawan agar jangan memasukkan bola ke keranjang sendiri dengan cara lempar tangkap atau passing, menggiring atau dribble, dan menembak atau shooting. Sedangkan menurut Sodikun, bola basket merupakan olahraga permainan yang menggunakan bola besar yang dimainkan dengan tangan. Dalam permainan bola basket memiliki sarana permainan bola basket. Yang pertama, lapangan bola basket, papan pantul, keranjang atau ring basket, dan juga bola basket. Teknik permainan bola basket. Yang pertama ada passing atau operan. Di dalam passing atau operan ini dibagi dalam 3 macam. Yang pertama, lemparan dada atau chest pass. Lemparan dada atau chest pass merupakan operan yang sering dilakukan pada permainan bola basket. Operan ini sangat bermanfaat untuk operan jarak pendek dengan penuh kecepatan dan kecermatan apabila rekan satu tim tidak dalam penjagaan lawan. Yang kedua, lemparan pantul atau bounce pass. Lemparan pantulan atau bounce pass adalah operan dilakukan dengan menaruh bola di depan dada. Meskipun berbeda situasi melakukannya, yang ketiga, lemparan atas kepala atau overhead pass. Lemparan atas kepala atau overhead pass merupakan operan yang biasa dilakukan dengan dua tangan dan bola berada di atas kepala yang dilakukan untuk menghindari operan bola yang nantinya akan diserobot oleh lawan. Lemparan ini sangat efektif untuk mengoper bola sesegera mungkin kepada rekan setim di posisi yang jauh dari jangkauan. Yang kedua ada menggiring atau dribble bola. Menggiring bola adalah membawa lari bola ke segala arah sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Nuril Ahmadi, pemain diperbolehkan membawa bola lebih dari satu langkah, asal boleh dipantulkan ke lantai. Menggiring bola harus dengan satu tangan. Dribbling atau menggiring bola dapat dilakukan dengan sikap berhenti di jalan atau berlari. Menembak atau shooting. Kemampuan menembak bola ring basket adalah kemampuan yang paling utama, sehingga tim bisa mencetak angka atau skor. Menembak merupakan pengantar untuk mendapatkan angka dari usaha menyerang ke arah ring lawan menurut Hal Whistle. Terdapat 7 teknik dasar tembakan, yaitu tembakan satu tangan, tembakan lemparan bebas, tembakan sambil lompat, tembakan 3 angka, tembakan mengait, layup, dan runner. Selanjutnya ada pivot dan olah kaki. Pivot adalah menggerakkan salah satu kaki ke segala arah dengan kaki yang lainnya tetap di tempat sebagai poros menurut Nuril Ahmadi. Teknik dasar ini berguna untuk melindungi bola dari lawan yang merebut bola, kemudian bola dioper kepada rekan tim. Sedangkan menurut Muhajir, gerakan pivot ialah berputar ke segala arah dan bertumbuh pada salah satu kaki atau kaki poros pada saat pemain tersebut menguasai bola. Selanjutnya ada tembakan bebas atau free throw. Shooting free throw atau tembakan bebas adalah tembakan yang diberikan pada seorang pemain karena melakukan suatu pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis tembakan bebas. Sesuai dengan peraturan, tembakan bebas adalah kesempatan bagi seorang pemain untuk mendapatkan satu angka tanpa dihalangi. Dilakukan dari belakang garis lemparan bebas dan di dalam setengah lingkaran. Dikutip dari Publikasi, dasar mekanika dalam melakukan tembakan menurut Hal Whistle antara lain pandangan keseimbangan, posisi tangan, pengaturan siku, irama, tembakan, dan paksanaannya.
Selanjutnya, hakikat latihan. Latihan menurut Harsono adalah proses sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan kian hari, kian menambah beban latihan atau pekerjaannya. Menurut Rubianto Hadi, tujuan dari latihan adalah membantu seorang atlet atau suatu tim olahraga dalam meningkatkan keterampilan atau prestasinya semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Selanjutnya ada modifikasi. Modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan. Modifikasi adalah cara merubah untuk bentuk barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi lainnya atau aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Mengenai pengertian modifikasi, menurut Bahagia, mengungkapkan bahwa modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik material atau fasilitas dan perlengkapan, maupun dalam tujuan dan cara metode, gaya, pendekatan, aturan, serta penilaian. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah ring divergen atau ring modifikasi yang saya ambil sebagai objek. Bahan yang saya ambil di sini ada besi hollow, papan atau kayu keras, mur dan ring, cat, dan tali tambang. Cara pembuatannya, potong terlebih dahulu besi hollow menjadi 3 batang, masing-masing tiang memiliki ukuran 2,70 meter. Yang kedua, kemudian potong kayu untuk papan ring basket adalah berbentuk segi empat. Ukuran papan ring menggunakan ukuran yang sudah dimodifikasi, yaitu 1,5 meter kali 1,5 meter. Lalu hias ring dan papan sesuai warna yang disukai anak-anak. Karena itulah cara kita untuk menarik anak-anak dalam antusias dalam mengikuti mata pelajaran bola basket, terutama anak-anak kelas 5 yang saya ambil. Tujuannya ring modifikasi ini untuk melatih ketepatan dalam melakukan free throw, untuk melatih kekuatan, untuk melatih gerakan free throw. Manfaatnya, dengan adanya ring modifikasi, ini diharapkan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya Medan Lampung bisa lebih serius dalam melakukan latihan ketepatan dan kekuatan dan tidak cepat merasa bosan dengan materi yang diberikan oleh guru. Dan di sini juga ada estimasi dana. Yang pertama, besi hollow. Besi hollow 4 batang, per batang itu satu batangnya ada 6 meter dikali 108.000. Jadi totalnya itu sekitar segitu, dan papan kayu keras 6 meter kali 40.000, dan mur plus ring 50.000, cat 100.000, terutama 100.000, jasa las 500.000, dan diakumulasikan estimasi dana yang akan dikeluarkan pada ring divergen ini atau modifikasi ini sebanyak 1.422.000. Selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono 2015. Selain itu, menurut Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya. Puhar Suhar Putra menjelaskan bahwa metode eksperimen merupakan salah satu metode penelitian inquiry dengan pendekatan kuantitatif yang dipandang paling kuat dalam mengkaji berbagai gejala yang ada, khususnya berkaitan dengan hubungan, pengaruh suatu faktor atau variabel terhadap faktor atau variabel lainnya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif dan memiliki ciri khas tersendiri dengan adanya perlakuan treatment yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas. Treatment terhadap variabel terikat dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai besarnya pengaruh variabel bebas. Treatment, latihan, modifikasi ring variabel terikat, Y, dan hasil free throw. Treatment yang dilakukan yaitu sebanyak 16 kali pertemuan. Pembelian treatment, latihan menggunakan remodifikasi terhadap hasil sistem free throw, dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya ada jenis penelitian. Berdasarkan metode penelitian tersebut, meneliti menggunakan metode eksperimen. Menurut Arikunto, eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Selanjutnya, menurut Arikunto, menggambarkan di dalam desain penelitian eksperimen observasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu eksperimen dan sesudah eksperimen, observasi sebelum eksperimen disebut pre-test, dan observasi sesudah eksperimen disebut post-test. Dalam hal ini, yang diuji cobakan yaitu latihan sistem filter menggunakan modifikasi ring. Siswa bola basket di pelajaran bola basket SD Negeri 2 Harapan Jaya untuk mengetahui pengaruh latihan menggunakan ring modifikasi terhadap hasil shooting free throw pada siswa
kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya telah digunakan instrumen penelitian berupa matching subject design. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler bola basket pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya yang berjumlah 30 orang. Sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian, sampel merupakan bagian dari populasi. Mengenai besar sampel yang cukup untuk populasi, apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Karena peserta tidak lebih dari 100 orang, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya berjumlah 30 orang. Desain penelitian. Menurut Arikunto, desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai antar-antar kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Sugiono, desain penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest, post-test desain. Desain ini terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan hasil sebelum diberikan perlakuan. P. Populasi. S. Sampel. Pretest, tes shooting vitro, OP ordinal, pairing pengelompokan, K1 kelompok eksperimen, K2 kelompok kontrol, treatment A yang diberi kelompok eksperimen, dan treatment B tidak diberikan perlakuan, dan post-test merupakan tes akhir shooting vitro. Bisa kita dapat desain penelitiannya seperti inilah. Dari data tersebut, penulis dapat mengetahui kondisi awal pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Harapan Jaya tersebut, kemudian dilakukan rankingan dari skor atau poin tes shooting, vitro yang tertinggi hingga ke skor atau poin yang terendah. Selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok modal ordinal pairing. Pemilihan sampel yang didasari atas kriterium ordinal berpatokan dengan hasil ranking agar semua kelompok berisikan sampel yang sama rata akan tingkat skor atau poin yang didapat. Variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Surisman, variabel penelitian adalah suatu sifat dari objek atau unsur dari objek yang dapat diamati atau diukur sehingga menghasilkan nilai, ukuran, atau kriteria lain yang bervariasi. Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas X dalam penelitian ini yaitu modifikasi ring, sedangkan variabel terikat Y yaitu ketepatan shooting free throw. Agar tidak terjadi salah penafsiran pada penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, modifikasi ring. Modifikasi ring, Ruslan Luta menyatakan bahwa modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berprestasi, dan dapat melakukan pola secara benar. Selanjutnya ada shooting free throw bola basket. Shooting free throw bola basket atau tembakan bebas adalah tembakan yang diberikan kepada seorang pemain karena melakukan suatu pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis tembakan bebas sesuai dengan peraturan. Tembakan bebas adalah kesempatan bagi seseorang pemain untuk mendapatkan satu angka tanpa dihalangi, yang dilakukan dari belakang garis lemparan bebas dan di dalam setengah lingkaran yang dikemukakan oleh Perbasi tahun 2006. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian dalam proses pengukuran diperlukan alat ukur untuk melihat kemajuan dari suatu penelitian. Ulasan 2007. Menjelaskan pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi dari objek tertentu. Dalam proses pengukuran diperlukan suatu alat ukur. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes free throw dalam cabang olahraga bola basket dengan memiliki koefisien reliabilitas 0,81 dan validitas 0,77. Steinhofer Basketball. Fasilitas dan alat yang digunakan adalah lapangan bola basket, ring modifikasi, fluid, alat tulis untuk mencatat, dan formulir catat hasil. Sebagai berikut ada bagian latihan shooting free throw menggunakan keterangan gambar. X1 sebagai siswa melakukan latihan shooting free throw menggunakan bola basket, X2 sebagai ring modifikasi bola basket, dan T1 sebagai garis tembakan. Steinhofer Basketball dilakukan dengan cara bola dipegang testi dan berada di belakang garis T2. Kemudian Testi menembakkan bola kering sebanyak 20 kali tembakan. Testi bisa mengambil bola cadangan dalam kotak yang disediakan. Testi hanya diperkenankan memegang bola selama 5 detik. Lewat dari situ, Testi harus menembakkan bola kering. Setiap bola yang ditembakkan dan masuk
ring diberi nilai angka 2, jika bola menyentuh ring dari atas diberikan nilai 1, apabila bola tidak masuk. Tapi jika bola tetap masuk diberikan nilai hanya 2, bagi testi yang melanggar peraturan 5 detik dan menginjak garis T2 dengan hasil tembakannya, masuk ring diberi nilai 0, nilai testi adalah jumlah nilai yang diperoleh dalam 20 kali pelaksanaan. Nilai ini kemudian dirubah ke dalam T-score. Penilaian. Setiap bola yang ditembakkan dan masuk ring diberi nilai 2, jika bola menyentuh ring di atas diberi nilai 1, apabila bola tidak masuk, tapi jika bola tetap masuk diberi nilai hanya 2, bagi testi yang melanggar peraturan 5 detik dan menginjak garis T2 dengan hasil tembakannya, masuk ring diberi nilai 0, nilai testi adalah jumlah nilai yang diperoleh dalam 20 kali pelaksanaan. Nilai ini kemudian dirubah ke dalam T-score. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah menggunakan tes untuk penilaian hasil diperoleh melalui tes Steinhofer Basketball Test, yaitu testi menembakkan bola kering sebanyak 20 kali tembakan. Testi bisa mengambil bola cadangan dalam kotak yang disediakan. Testi hanya diperkenakan memegang bola selama 5 detik. Lalu dari situ, testi harus menembakkan bola kering dengan validitas tes dan reliabilitas sebesar 0,93 dan 0,97, dan untuk penilaian hasil, tembakan menggunakan format penilaian. Teknik analisis data. Menurut Surisman tahun 2010, jika kita memperhatikan definisi statistika, maka fungsi pertama adalah mengumpulkan data mentah, yaitu data yang belum mengalami pengolahan apapun. Pengujian data hasil pengukuran yang berhubungan dengan hasil penelitian bertujuan untuk membantu analisis agar menjadi lebih baik. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test, menghitung hasil tes awal pretest dan tes akhir atau post-test dengan teknik analisa data UJT. Adapun syarat dalam menggunakan UJT adalah: 1. Uji persyarat. Agar memenuhi persyaratan analisis, dalam menguji hipotesis penelitian akan dilakukan beberapa langkah uji persyarat, meliputi: 1. Uji normalitas data. Uji normalitas dilakukan untuk mengatur data yang berasal dari kedua kelas berupa nilai hasil belajar berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data menggunakan rumus C kuadrat X2 menurut X Sugiono, yaitu sebagai berikut. Keterangannya X2 sama dengan C kuadrat atau normalitas sampel. F2 sama dengan frekuensi yang diobservasi, dan FH sama dengan frekuensi yang diharapkan. Kriteria pengujian apabila dengan alfa sama dengan 0,5 berdistribusi normal dan sebaliknya apabila maka tidak berdistribusi normal. 2. Uji homogenitas data. Uji homogenitas dilakukan mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas. Dapat uji F menurut Sujana ada sebagai berikut: HO variansi pada setiap kelompok sama atau homogen. HI variansi pada setiap kelompok tidak sama atau tidak homogen. Uji homogenitas uji F dilakukan dengan rumus sebagai berikut: F sama dengan variansi terbesar per variansi terkecil. Harga F hitung tersebut kemudian dikonsulsikan dengan F tabel untuk diuji signifikan dengan alfa 0,5. Selanjutnya, bandingkan F hitung dengan F tabel dengan ketentuan apabila F hitung lebih dari F tabel, artinya HO diterima varian kelompok atau adalah homogen. Sebaliknya, apabila F hitung kurang dari F tabel, artinya HO ditolak varian kelompok data tersebut tidak homogen. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang akan kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun uji yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji T. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Uji T yang dipakai dalam penelitian ini adalah independent sample test. Menurut Sugiono, uji T mempunyai rumus sebagai berikut. Keterangannya, uji T yang dicari: X1 rata-rata kelompok, 1 X2 sama dengan rata-rata kelompok 2, N1 sama dengan jumlah responden kelompok, 1 N2 sama dengan jumlah responden kelompok 2, S2 varian kelompok 1, S2 sebagai varian kelompok 2. Kriteria pengujian apabila T hitung lebih dari T tabel dengan alfa 0,05, maka HA diterima. Jika tingkat ketepatan passing siswa kelas eksperimen A lebih besar dari kelas eksperimen B atau sebaliknya, maka H diterima. Analisis uji T pada penelitian ini dilakukan dengan menguji perbedaan H3. Seperti itulah hasil presentasi seminar proposal saya. Jika ada kurang berkenan dan penulisan kata-kata yang masih simpang siur,
Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada para dosen dan sebagai pembimbing saya dan pembahas saya, dan kepada kawan-kawan seperjuangan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.